Ibu Nurmasari sudah hampir 10 tahun bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran besar di Jakarta. Pekerjaannya berat, tetapi ia tetap bersyukur karena masih punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Apalagi setelah suaminya, Bapak Rudi Santoso, meninggal dan setiap rupiah benar-benar sangat berarti bagi mereka. Putrinya, Laras Ayu Pratama, sering datang ke kantor setelah pulang sekolah, duduk di sudut ruangan, mengerjakan PR dan membantu ibunya mengangkat kantong besar berisi peralatan kebersihan. Ia tidak pernah mengeluh karena baginya wajar saja untuk berada di sisi ibunya saat Ibu Nurmasari bekerja. Hari itu pun tampak seperti hari biasa. Koridor kantor yang sepi, bau cairan pembersih dan dengung lembut ventilasi udara. Tetapi justru hari yang kelihatannya biasa itu menjadi hari yang paling menentukan dalam hidup Laras Ayu Pratama. Mereka berdua berjalan menuju ruang kerja Direktur Utama, sebuah ruangan luas dengan jendela kaca besar menghadap kota, tempat Armand Wijaya, miliarder pemilik perusahaan, jarang sekali datang, meski ruangan itu tetap harus dibersihkan setiap hari. Ketika Ibu Nurmasari pergi ke gudang kecil untuk mengambil cairan pembersih, Laras Ayu Pratama tinggal sendirian di ruang kerja tersebut. Ia merapikan kursi, mengumpulkan sampah kecil dari atas meja dan menyalakan musik pelan di earphone, sampai tiba-tiba sebuah ponsel berdering nyaring. Gadis itu terkejut. Di atas meja kerja besar milik Direktur Utama tergeletak sebuah smartphone mahal yang mendadak bergetar begitu kuat hingga bergeser beberapa sentimeter. Laras Ayu Pratama tidak ingin menyentuh barang milik orang lain, tetapi suara deringnya begitu mengganggu dan menusuk telinga sampai ia akhirnya mendekat. Berniat hanya menggeser ponsel sedikit agar tidak jatuh. Layar menyala, menampilkan sebuah nomor tak dikenal. Dan ketika ia meraih ponsel itu, jarinya tanpa sengaja menyentuh tombol hijau dan sambungan telepon pun tersambung. Rasa panik langsung menyergapnya. Ia hampir saja menjatuhkan ponsel ketika mendengar suara laki-laki yang kasar berkata, "Halo, halo," seolah berbicara dengan rekan kerja. Pipi Laras Ayu Pratama memerah. Ia tergagap mencoba menjelaskan bahwa ini salah sambung. Tetapi lelaki itu sama sekali tidak mendengarkan dan langsung bertanya dengan nada tajam. "Dia sudah tanda tangan atau belum? Kita tidak bisa menunda lagi. Besok dokumen harus dikirim. Kontrak fiktif ini tidak boleh dibiarkan menggantung lebih dari 1 hari lagi. Kamu dengar?" Kata-kata, kontrak fiktif, dan dokumen membuat Laras Ayu Pratama terpaku. Napasnya seakan terhenti. Ia spontan menempelkan ponsel lebih dekat ke telinga dan menahan napas, seolah setiap kalimat yang keluar sedang mencambuk udara di sekitarnya. Suara di seberang melanjutkan, "Kalau besok semuanya sudah ditandatangani, uang langsung masuk rekening kita dan kita menghilang. Jangan sampai ada yang bocor. Instruksi untuk yang lain sudah kamu sampaikan, kan?" Gadis itu berdiri di tengah ruang kerja mewah itu, merasakan jantungnya berdegup begitu keras hingga ia yakin gema detaknya terdengar di koridor kantor yang kosong. Ia memang tidak paham semua istilah bisnis yang disebutkan, tetapi maknanya jelas. Seseorang sedang berusaha menipu pemilik perusahaan, dan itu terdengar seperti kejahatan serius. Ia takut laki-laki di ujung sana menyadari bahwa ia diam saja, tetapi tampaknya pria itu yakin sedang berbicara dengan kaki tangannya sendiri. Ia terus bicara, menyebut nama keluarga, jumlah uang, tenggat waktu, bahkan menyebut nama Armand Wijaya secara langsung. Semakin lama ia berbicara, semakin dingin perasaan di dalam dada Laras Ayu Pratama, seolah setiap kata baru menancapkannya lebih kuat ke lantai. Di satu titik, ia tersentak sadar bahwa semua ini harus direkam. Dengan tangan bergetar ia berhasil membuka aplikasi perekam suara di smartphone dan menyalakannya. Sementara laki-laki yang di seberang, yang nanti baru akan diketahui sebagai Rizky Darmawan, terus menguraikan skema penipuan itu tanpa menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan seorang anak. Sekitar 30 detik kemudian, sambungan terputus mendadak dan ruangan kembali tenggelam dalam keheningan yang memekakan telinga. Laras Ayu Pratama beberapa detik lagi hanya menatap layar hitam ponsel, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, sementara kepalanya dipenuhi dengung pikiran yang kacau. Pagi keesokan harinya suasana di gedung perkantoran itu terasa sangat tegang. Hal itu terlihat dari cara para karyawan berjalan mondar-mandir, berbisik pelan satu sama lain, merapikan pakaian dan memeluk kuat map berisi dokumen, seakan berusaha menutupi kegugupan mereka. Semua orang tahu bahwa hari ini Armand Wijaya akan kembali ke kantor, sosok yang sekaligus dihormati, ditakuti, dan dihindari oleh banyak orang. Ia jarang datang langsung ke kantor, lebih sering bekerja dari jarak jauh, sehingga setiap kunjungan mendadaknya selalu membuat para karyawan memasuki mode siaga penuh. Namun tidak ada satupun yang tahu bahwa bagi Laras Ayu Pratama, kedatangan Armand Wijaya kali ini berarti jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Di sudut lobi utama gedung perkantoran di Jakarta, Laras Ayu Pratama duduk dengan kedua tangan menggenggam erat smartphone yang berisi rekaman percakapan semalam. Ia hampir tidak tidur sepanjang malam. Matanya beberapa kali terpejam tetapi pikirannya tidak mau tenang. Terus memutar ulang suara laki-laki kasar yang menyebutkan jumlah uang. Nama-nama dan ancaman,
membuatnya yakin bahwa tidak ada penjelasan yang bisa lebih meyakinkan daripada rekaman itu sendiri. Namun yang paling mengganggu pikirannya adalah satu pertanyaan sederhana. Bagaimana caranya ia bisa bertemu langsung dengan pemilik perusahaan, dan siapa yang akan percaya pada seorang anak perempuan yang hanya terlihat seperti putri petugas kebersihan biasa? Saat pintu lift terbuka dan Armand Wijaya melangkah ke lobi, suasana di ruangan seolah mengecil. Ia mengenakan mantel panjang berwarna biru tua dan tas kerja ringan di bahu. Raut wajahnya jelas menampakkan kelelahan dari perjalanan, rapat dan negosiasi yang ia jalani. Tetapi di balik pandangan matanya yang tenang terasa wibawa seorang pemimpin yang terbiasa memerintah. Para karyawan serentak memperbaiki sikap, ada yang menyapanya dengan hormat, ada yang justru menghindari tatapan. Dari kejauhan Laras Ayu Pratama mengamati, berusaha tidak menarik perhatian. Namun jantungnya berdebar begitu kencang seolah ingin meloncat keluar dari dada. Ia mengerti, jika tidak memberanikan diri sekarang, kesempatan mungkin tidak akan pernah datang lagi. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, ia berdiri dan melangkah beberapa langkah ke depan. Suara bergetar ketika berkata, "Permisi, boleh saya bicara sebentar, Pak?" Petugas keamanan di sebelah, Hendra Saputra, spontan menghalangi jalannya, seolah ia adalah ancaman, tetapi Armand Wijaya menghentikannya hanya dengan satu tatapan dan berbalik menghadap gadis kecil itu. "Kamu siapa?" tanyanya, bukan dengan nada kasar, melainkan heran. Dengan tangan gemetar, Laras Ayu Pratama menjawab, "Saya Laras, putri petugas kebersihan. Saya harus menyampaikan sesuatu, ini sangat penting." Kening Armand Wijaya sedikit berkerut, namun di matanya muncul kilatan perhatian, mungkin karena ketulusan gadis kecil itu. "Silakan bicara," ujarnya singkat. Laras Ayu Pratama menyerahkan smartphone di tangannya. Meskipun suaranya bergetar, kata-katanya tetap jelas, "Kemarin saya tidak sengaja mengangkat telepon di ruang kerja Bapak. Dan mendengar hal-hal yang buruk. Saya merekamnya." Sejenak udara di lobi terasa lebih padat. Armand Wijaya mengangkat alis, mengambil gawai itu dan menekan tombol putar. Dari speaker terdengar suara laki-laki yang sama, kasar, penuh percaya diri, dan arogan, membahas tentang kontrak palsu, jumlah uang yang menakutkan hanya untuk didengar, serta nama-nama orang yang selama ini Armand Wijaya percayai, lengkap dengan tanggal dan rincian yang mustahil dibuat-buat. Raut wajah sang miliarder perlahan berubah. Mula-mula hanya otot-otot wajahnya yang menegang. Lalu tatapannya menjadi jauh lebih berat, menunjukkan bahwa ia sedang menyadari besarnya pengkhianatan yang terjadi. Menjelang sore, suasana kantor sudah seperti sarang lebah yang baru saja dilempari batu. Karyawan berjalan berkelompok dengan wajah tegang, ada yang berbisik-bisik, ada yang tergesa-gesa menutup pintu ruangannya, dan tidak sedikit yang berusaha menghindari saling bertatapan. Di dalam gedung tampak petugas berseragam dan berpakaian sipil, anggota Polri, tim keamanan internal, serta auditor internal perusahaan yang lalu lalang. Semuanya bergerak cepat, teratur dan penuh ketegangan seperti adegan dalam film detektif. Beberapa orang yang namanya disebut dalam rekaman dipanggil dan akhirnya dibawa keluar dengan pengawalan. Wajah mereka pucat dan kebingungan, mencoba membela diri, tetapi bukti yang ada terlalu jelas untuk disangkal. Laras Ayu Pratama kembali duduk di lobi, menatap semua kejadian dengan perasaan agak terlepas dari kenyataan. Tubuhnya kecil di atas kursi tinggi, ujung sepatunya nyaris tidak menyentuh lantai, dan ia masih menggenggam ponsel tuanya meskipun sebenarnya tidak lagi dibutuhkan. Di dalam dirinya berkecamuk campuran emosi yang aneh. Lega, takut, bangga dan cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kadang ia merasa dirinya telah melakukan sesuatu yang terlalu besar untuk usianya, seakan ikut campur dalam urusan dunia orang dewasa yang seharusnya bukan ranahnya. Di sampingnya berdiri Ibu Nurmasari, tampak sangat lelah dengan wajah kusut yang jelas memperlihatkan stres sepanjang hari. Ia tidak memahami semua detail, tetapi paham satu hal. Entah bagaimana, putrinya telah berada di pusat sebuah skandal besar, dan menurut para karyawan, telah menyelamatkan pemilik perusahaan. Kata-kata itu bergema di kepalanya sebagai sesuatu yang nyaris tidak bisa dipercaya. Saat pintu ruang rapat terbuka dan Armand Wijaya keluar, suasana di sekitarnya sontak mereda. Ia berjalan melewati beberapa karyawan sambil memberikan instruksi singkat dan tegas, menunjukkan bahwa kini ia telah sepenuhnya memegang kendali atas situasi yang kacau itu. Suara Armand Wijaya terdengar tenang namun tegas. Dan dari cara ia berbicara semua orang bisa merasakan bahwa ia sudah sepenuhnya memegang kendali atas situasi itu. Lalu ia berhenti tepat di depan Laras Ayu Pratama. Gadis kecil itu mengangkat kepala dan untuk pertama kalinya hari itu melihat senyum lembut dan manusiawi terukir di wajahnya. "Laras," ucap Armand Wijaya dengan nada tenang namun hangat, "hari ini kamu melakukan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh puluhan orang dewasa di sekelilingmu." Laras Ayu Pratama menunduk canggung, bergumam pelan, "Saya hanya, kebetulan mendengar saja." Tetapi Armand Wijaya sedikit membungkuk agar bisa menatap langsung ke mata gadis itu. "Kamu bisa saja ketakutan, bisa pura-pura lupa,
bisa memilih diam, tetapi kamu tidak melakukan itu, katanya. Ia kemudian membuka map di tangannya dan mengeluarkan selembar dokumen yang ia serahkan kepada Ibu Nurmasari. Ini sertifikat beasiswa pendidikan, jelasnya. Beasiswa penuh untuk belajar di SMA Negeri Unggulan Jakarta, lalu grant untuk kuliah di Universitas Indonesia. Ia menambahkan, ini bukan amal, ini pengakuan. Kamu anak yang cerdas dan berani. Saya ingin membantumu mengembangkan itu lebih jauh. Ibu Nurmasari menutup mulut dengan tangannya, matanya langsung dipenuhi air mata. Kami tidak bisa menerima sebesar ini, bisiknya lirih, tetapi Armand Wijaya menggeleng mantap. Kalian bisa dan harus menerimanya. Anak seperti Laras Ayu Pratama tidak banyak. Dia telah menyelamatkan saya, perusahaan saya dan ratusan lapangan kerja. Percayalah, ini adalah hal paling kecil yang bisa saya lakukan untuknya. Laras Ayu Pratama merasakan kehangatan mengalir pelan di seluruh tubuhnya. Rasa takut yang sebelumnya mengikat dadanya perlahan mencair, digantikan oleh kebanggaan yang masih malu-malu. Ia memang belum tahu bagaimana hidup mereka akan berjalan setelah ini, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan dengan sangat jelas bahwa segalanya telah berubah ke arah yang jauh lebih baik.